Semuanya bermula di sini, Kepulauan Seychelles. Lagu La Rosalie tidak asing di Pulau Maheng, Kepulauan Seychelles. Di pulau inilah Sultan Perak Sultan Abdullah dan keluarganya ketika itu menetap dalam buangan pada tahun 1877. Lagu itu sangat popular di pulau tersebut dan selalu dimainkan oleh pancaragam Perancis yang biasanya memainkan pelbagai lagu dan membuat pertunjukan konsert untuk orang ramai di Kepulauan Seychelles. Adalah dipercayai melodi lagu La Rosalie telah digubah oleh seorang penyair dan ahli muzik Perancis bernama Pierre Jean de Branger yang lahir di Perancis pada tahun 1780 dan meninggal dunia pada tahun 1857. Anak putri Sultan Abdullah juga mengemari irama lagu itu dan memainkannya menggunakan piano. Setelah 14 tahun, Sultan Abdullah selesai menjalani hukuman buang negeri di Kepulauan Seychelles kerana didakwa bersubahat membunuh residen British J.W.W. Birch. Baginda membawa pulang lagu itu ke Perak. Di Perak, lagu itu menjadi popular dan dimainkan di majlis-majlis sebagai lagu hiburan. Raja Chulan anak Sultan Abdullah memperkenalkan irama lagu La Rosalie kepada abangnya Raja Mansur. Raja Mansur kemudian menulis lirik baru dan menjadikan sebuah lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Asal-usul lagu Negaraku sebelum menjadikan lagu kebangsaan Malaysia dikatakan berasal dari lagu kebangsaan negeri Perak dan juga satu lagu popular berjudul Terang Bulan. Ini kerana kedua-dua irama lagu itu mempunyai persamaan. Melodi Negaraku sama dengan melodi lagu Kerajaan Kamu. Lagu kebangsaan Malaysia yang sebagian orang menuduh dijiplak dari lagu Indonesia, itu menurut Pak Remi asli kita atau asli Malaysia? Asli Prancis. Malah Prancis. Ya, dan itu tercatat di dalam Het Nationale Volkslied. Saya tulis kemarin. Partiturnya ada di saya. Itu ciptaan Pierre Jean de Beranger. Tokoh ini bukan orang sembarangan. Dia pernah dipenjara pada zaman Napoleon, terus dia pernah menjadi tokoh republik, kemudian dia diberi penghargaan oleh Napoleon III, tapi dia menolak. Jadi tokoh ini bukan sembarang, bukunya jelas ada. Karya-karya musik kita harus tahu beda antara di Indonesia dan di Eropa. Di sana itu ditulis sebagai partitur dan diterbitkan oleh penerbit, bukan seperti di sini. Jadi penerbitnya masih ada itu. Nah, pada tahun 57 memang pihak Malaysia itu mengatakan, bukan meminta, tapi mengatakan bahwa dia sudah pakai lagu itu untuk lagu kebangsaannya, dijadikan Negaraku. Jadi Malaysia bukan milik Malaysia dan juga bukan milik kita. Jadi dua-duanya nggak punya. Bukan, nggak bisa. Tapi ya Prancis punya. Ya. Jadi artinya lintas budaya untuk musik, untuk seni, lintas negara, lintas bangsa ini hal yang biasa. Ya. Itu barangkali lebih mudah dipahami dengan istilah yang berlaku di dunia kesenian, itu akulturasi, jadi lintas budaya. Di dalam musik, khusus di dalam musik ada istilah yang disebut reminiscenza, jadi dipengaruhi. Mengikut cerita Tuan Haji Mustafa Al-Bakri, penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu, lagu itu digunakan buat pertama kali sebagai lagu kebangsaan negeri Perak, iaitu ketika pertabalan King Edward ke-7 di England pada 9 Ogos 1902. Sultan Idris Mursidul Azam Shah adalah Sultan Perak ketika itu. Pada masa pertabalan King Edward ke-7, Sultan Idris yang diiringi bersama oleh Raja Chulan dan setiausaha sulitnya berangkat ke England sebagai wakil Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dalam istiadat pertabalan itu. Tiba di pelabuhan Southampton, pegawai protokol dari pejabat kolonial luar naik ke kapal dan bertanyakan lagu kebangsaan negeri Perak. Pada masa itu, negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya sendiri. Walaupun sedar negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya, bagi mengelak rasa malu, mereka tidak mahu mengaku kalah. Mereka memberitahu pegawai protokol bahawa negeri Perak memang sudah ada lagu kebesarannya sendiri, tetapi nota lagu itu tidak dibawa bersama. Begitupun, mereka boleh memainkan lagu itu tanpa nota. Selepas mendengar penerangan mereka, pegawai protokol membenarkan mereka memainkan lagu itu.
Berkumandanglah lagu itu di bumi England pada 1902 buat pertama kalinya dan sekaligus menjadi lagu kebesaran negeri Perak. Lagu rasmi negeri Perak itu telah dipilih menjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Jemaah Hakim yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 5 Ogos 1957. Sebanyak 4 buah lagu telah diperdengarkan oleh pasukan pancaragam Polis Diraja. Lagu negeri Perak, Allah lanjutkan usia Sultan, telah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai lagu kebangsaan Malaysia yang katanya adalah diklaim Malaysia. Sebenarnya itu adalah lagu Indonesia yang judulnya adalah Terang Bulan. Nah, apakah betul seperti itu? Atau mungkin lagu ini bukan milik Indonesia, juga bukan milik Malaysia aslinya? Ya, apakah dia milik Perancis, apakah milik Indonesia, apakah milik Malaysia, atau milik Hawaii, Kepulauan Hawaii. Nah, di video kali ini Pak D coba menjelaskan dari pemikiran Pak D berdasarkan dari informasi yang Pak D dapatkan. Sebenarnya lagu Terang Bulan dan lagu kebangsaan Malaysia itu apakah sama? Nah, jadi jangan tegang dulu ya. Sekarang Pak D akan mencoba memberikan narasi sedikit nih mengenai lagu yang judulnya adalah lagu Rungkat. Nah, pernah dengar ya lagu Rungkat beberapa bulan yang lalu sempat menjadi lagu yang viral ya. Nah, lagu ini ternyata ada versi bahasa Jepang, lagu Rungkat ini ya. Nah, jadi irama lagunya, melodi lagunya sama, tetapi ya syair lagunya bukan lagi bahasa Indonesia, tetapi sudah diganti menjadi bahasa Jepang. Dan dari bahasa Jepang ini yang Pak D tahu itu ada 2 versi untuk lagu tersebut. Jadi melodi tetap sama, tapi syairnya dirubah ke bahasa Jepang. Seperti itulah kira-kira kemungkinannya lagu mengenai lagu Terang Bulan ini, karena aslinya melodi lagu Terang Bulan itu bukan asli dari Indonesia. Nah, dari mana aslinya? Aslinya itu adalah lagu dari Prancis. Yang itu lagu dengan judul La Rosalie, ya nama lagunya. Nah, sekarang coba Pak dibacakan sejarahnya dari lagu yang namanya La Rosalie. Ngomongnya beribet nih, ya. Sebelum kita mengambil kesimpulan kenapa nanti ada lagu Terang Bulan dan juga kenapa ada lagu kebangsaan Malaysia yang namanya Negaraku, itu melodinya hampir sama ya. Nah, jadi lagu La Rosalie digubah oleh Pierre Jean de Beranger yang hidup pada masa 1780 sampai dengan 1857. Nah, seorang musisi berkebangsaan Prancis dia ini. Lagu tersebut kemudian menjadi melodi yang sangat terkenal dan menjadi lebih populer pada wilayah Pulau Seychelles ya. Jadi ada wilayah pulau yang namanya Seychelles di Prancis ya. Nah, popularitas lagu tersebut sampai melintasi lautan Hindia dan mencapai wilayah Nusantara pada abad ke-20. Pada tahun 1888, lagu tersebut digunakan sebagai lagu kebangsaan negara bagian Perak dengan nama atau dengan judul adalah Allah Lanjutkan Usia Sultan selama masa pendudukan Raja Edward ke-7. Lagu tersebut pertama kali digunakan sebagai lagu kebangsaan Perak ketika Sultan Idris dari Perak diundang oleh Ratu Victoria ke London pada tahun 1888, setahun setelah dinobatkan sebagai Sultan. Nah, Sultan ditemani oleh Sir Hugh Low, yaitu residen Inggris yang berkantor di Perak, dan Raja Mansur, yaitu putra tertua Sultan Abdullah Muhammad Shah II Habibullah, sebagai perwira pembantu kala itu. Nah, ketika kapal merapat di Southampton, seorang perwakilan pemerintah Inggris mendekat dan meminta kepada Raja Mansur untuk memberikan lagu atau musik lagu kebangsaan negara bagian Perak, sehingga bisa dimainkan ketika Yang Mulia diberi sambutan.
Nah, Raja Mansur menganggap bahwa akan sangat tidak bermartabat jika menjawab bahwa Perak belum memiliki lagu kebangsaan dan menjawab bahwa notasi musik tersebut tidak sedang dibawa. Jadi ini maksudnya Raja Perak ini mencari alasan ya bahwa mereka punya lagu kebangsaan tapi notasi musiknya tidak dibawa saat itu ya. Maka hanya dapat menyenandungkannya saat jika ada yang dapat mencatat notasinya. Nah, ketika pimpinan band yang akan tampil tiba, Raja Mansur kemudian menyenandungkan sebuah lagu yang pernah ia dengar dari wilayah Seychelles. Ya, lagu itu tadi ya, Rosali itu ya. Nah, setelah itu Raja Mansur kemudian mendatangi Sultan untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dan ketika mereka tiba di Istana Buckingham, yang akan dimainkan tersebut adalah lagu kebangsaan Perak sendiri. Lagu tersebut kemudian resmi diadaptasi oleh negara bagian Perak sebagai lagu kebangsaan dengan judul lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Ya. Nah, kemudian ada perbedaan sejarah ya, ini jadi sisi lain ceritanya ya. Kalau tadi dari cerita dari Kesultanan dari Perak, ini cerita dari sisi Indonesia. Padi lanjut ya. Nada yang sama kemudian dikembangkan atau diperkenalkan oleh Indonesia Bangsawan dalam bentuk kelompok opera ini ya, yang sedang mengadakan pementasan di Singapura pada tahun 1920. Dengan serta-merta, melodi tersebut kemudian menjadi sangat terkenal dan kemudian dinamai dengan Terang Bulan. Terpisah dari perannya sebagai lagu kebangsaan negara bagian Perak, Terang Bulan dengan segera menjadi lagu tembang evergreen yang sering ditampilkan pada pesta-pesta, kabaret-kabaret, dan dinyanyikan oleh begitu banyak orang pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Namun, setelah kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada tahun 1957, dan lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan diadopsi ya atau diadaptasi sebagai lagu kebangsaan negara Malaysia dengan judul Negaraku, lagu tersebut tidak dimainkan lagi secara bebas dan penggunaannya telah diatur oleh undang-undang. Nah, sementara itu lagu Terang Bulan juga diadaptasi menjadi sebuah lagu bernuansa Hawaii dengan judul Mamulamun pada tahun 1947 oleh band Felix Mendelssohn and His Hawaiian Serenaders. Nah, jadi teman-teman di sini jelas ya bahwa pada masa itu tidak ada yang namanya undang-undang hak cipta seperti zaman sekarang. Jadi ketika sebuah lagu itu menarik, sebuah lagu itu membuat orang tergugah hatinya, maka melodi dari lagu itu, bahkan syair dari lagu tersebut bisa digubah, ya, bisa digubah. Nah, inilah yang terjadi pada lagu yang namanya La Rosande tadi, ya, La Rosande atau La Rosale ya, lagu La Rosale. Karena dia lagu ini terkenal, akhirnya banyak musisi-musisi lokal di beberapa wilayah atau mungkin negara ya, mungkin bukan hanya di Indonesia saja, yang mengubah lagu ini tapi melodinya mirip. Termasuk di sini adalah Kesultanan Perak yang ada di wilayah Malaysia menggunakan lagu ini, melodinya, kemudian syairnya mereka bikin sendiri, dijadikan sebagai lagu kebangsaan negeri Perak. Nah, setelah dia menjadi lagu kebangsaan negeri Perak, ketika mau merdeka, ini Malaysia bingung mau mencari lagu apa untuk kebangsaan, sehingga mereka memilih beberapa lagu dan yang dipilih adalah lagu kebangsaan dari negeri Perak ya, sehingga dirubah judulnya menjadi Negaraku. Tapi Pak Ade belum tahu apakah syairnya juga dirubah ya. Nah, sementara di sisi lain ternyata lagu ini pun dikenal oleh musisi-musisi Indonesia yang kemudian ya dengan melodi yang mirip, syairnya mungkin berubah ya dari lagu aslinya La Rosale. Padi juga kurang paham ya karena dia syairnya bahasa Perancis. Nah, lagunya tersebut diberi judul dengan nama Terang Bulan, dan Terang Bulan ini judul lagu ini memang telah direkam di dalam piringan hitam dan juga dalam kaset dan ukuran besar di Indonesia. Itu bukti bahwa memang lagu Terang Bulan
syairnya itu adalah buatan atau ciptaan dari Indonesia, tetapi melodinya menyerupai dari melodi lagu Prancis La Rosalie. Nah, ketika mereka melakukan debut ataupun melakukan show di Singapura, lagu ini ternyata menjadi viral. Nah, keviralan inilah yang membuat lagu ini akhirnya menjadi begitu terkenal di kawasan Asia, ya, terutama di ASEAN, bahkan sampai ke Kepulauan Hawaii. Sehingga di Kepulauan Hawaii lagu ini, ya, dipakai melodinya dan juga, ya, sepertinya teksnya juga atau syairnya juga dipakai, dan judulnya mereka beri nama sesuai dengan bahasa dari Kepulauan Hawaii, yaitu Mamulamun. Nah, inilah kisah mengenai lagu dari melodi yang sama ataupun mirip, yaitu dari bahasa Prancis La Rosalie. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa lagu kebangsaan Malaysia itu bukan meniru dari lagu Terang Bulan yang dinyanyikan oleh orang Indonesia. Karena lagu ini di zaman itu, melodi itu ternyata bisa sama, ya, walaupun mungkin syairnya dirubah atau liriknya dirubah. Jadi mereka mempunyai jalur sendiri menurut sejarah tadi dari videonya yang di awal, ya, bahwa mereka melalui jalur Sultan Perak yang waktu itu diasingkan ke daerah Prancis oleh kerajaan Inggris. Dari situlah kemudian setelah 11 tahun di penjara diasingkan seperti itu, kemudian Sultan dari Perak ini dikembalikan lagi ke negeri Perak. Nah, dari situ lagu tersebut, ya, akhirnya menjadi populer di negeri Perak. Nah, sementara kita jalurnya adalah tidak melalui seperti itu, tetapi dikatakan bahwa ada satu kelompok grup opera di Indonesia yang menyanyikan gubahan, ya, dengan melodi yang mirip, digubah menjadi bahasa Indonesia, dan liriknya mungkin juga berubah dengan judul lagu adalah Terang Bulan. Jadi memang kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara lagu kenegaraan dari Malaysia itu sendiri, yang pertamanya aslinya adalah bernama atau berjudul Allah Lanjutkan Usia Sultan, kemudian diberi judul sebagai lagu kebangsaan Malaysia dengan judul Negaraku. Itu tidak ada hubungannya dengan lagu Terang Bulan karena jalurnya memang terpisah. Jadi di sini mudah-mudahan netizen Indonesia tidak lagi membicarakan mengenai bahwa lagu kebangsaan Malaysia itu adalah berasal dari lagu Indonesia yang judulnya adalah Terang Bulan. Tidak demikian, ya, teman-teman, ya. Karena dari uraian tadi, dari video tadi sudah menceritakan dari sisi cerita Malaysia dan juga dari sisi cerita Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi clear, ya, bahwa tidak ada lagu kebangsaan Malaysia itu adalah meniru atau menjiplak dari lagu Terang Bulan yang tenar di Indonesia. Gimana menurut pendapat teman-teman? Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, ya, menjadikan kita lebih baik lagi, menjadikan kita lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi, sehingga kesalahpahaman bisa kita hindari untuk masa ke depan. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.